إلى الوعد وصلنا يا رسول الله إنا نحبك فقتلنا يا رسول الله من أحبابك فاجعلنا يا رسول الله ذكرك شفاء لنا يا رسول الله اسمك نور لنا يا رسول الله نرتجي منك شفاعة يا رسول الله ولجميع الحاضرين يا رسول الله عند رب العالمين يا رسول الله انظر إلينا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طيب. استغفر الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فضل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالكرامات والخصائص والشفاعة والمقام المحمودة. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وجلائها وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب مفاتيح الجنة وعلى آله وأصحابه صاحب الكرامة. Baik, saudara-saudariku karena Allah. Sebelumnya kita membahas tentang Isra Mi'raj. Sekarang kita masuk ke fasal, kalau di kitab saya 252, fasal fi dzikri tafdilihi yaumal qiyamati bi khususil karamah. Ya, masih ada depan-depan lagi. Ya, fadhol.
Sebelumnya, karena ini penutup sebelum puasa, tapi bukan berarti bulan puasa nggak ada kajian. Insya Allah bulan puasa ada kajian kitab Ar-Risalah ala Dunia di sini, ya, serta wajibnya santri ribat, tapi juga ada mahasiswa UNJ. Ya. Kalau yang ikut ngaji hari ini mau datang silakan, tapi sore. Nah, tapi syaratnya satu, yang biasa ngaji di Ribat Ciputat tidak boleh meninggalkan kajian malamnya. Ya, karena setiap malam nanti ada Sirul Asrar bersama Buya Dr. Aldomi, dan itu spesial karena biasanya ngaji di Dago, sekarang ngajinya di Ciputat, di Ribat langsung ya. Dan saya senang sekali karena guru-guru kita, mualim-mualim kita di Ribat, mereka ilmunya independen, ya, mereka bisa berdiri sendiri, walaupun tidak ada orang yang pintar sendiri, tapi ketika mereka menggali, itu anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya bersyukur sekali atas anugerah ini. Ya. Dan semoga ini bertambah. Semoga nanti bertambah dan surau-suraunya nanti kita tambah-tambah lagi, jadi guru-gurunya ngajar di sana. Insya Allah ya. Halaman 252, fi dzikri tafdilihi yaumal qiyamati bi khususil karamah. Mari kita baca surah Al-Fatihah untuk baginda Nabi Muhammad SAW, untuk Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani Qutb Rabbani, Abil Hasan Syazili, Muhammad Bahari Shah Naqsyabandi, wa Syekh Sammani wa Rifa'i wa Tijani wal Idrisi wa Maulana Khalidi An-Naqsyabandi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk semua orang-orang yang muhsinin, yang telah berjasa di Ribat, baik muallimnya, baik yang donaturnya, baik jamaahnya yang khidmat, murid-muridnya yang setia, semoga Allah menerangi kalbu kita semua bi barakati suratil Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi. Amin. Dan terakhir untuk guru-guru kita, orang tua, saudara-saudara, tetangga-tetangga, dan kawan-kawan, baik yang hadir sekarang atau tidak hadir sekarang, baik yang mendengarkan jarak dekat ataupun jarak jauh, kita kirimkan tanda cinta dan sayang kepada mereka bi barakati suratil Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kenapa ya semoga Allah Ta'ala membuang ghillun, penyakit-penyakit hati di dalam kalbu, dan menumbuhkan cahaya-cahaya nur, sehingga kalbu kita bertambah lapang, bertambah bahagia, bertambah dekat dengan Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. بسنادنا المتصل الإمام قاضي عياد قال القاضي أبي علي قال حدثنا أبو الفضل وأبو الحسين قال حدثنا أبو يعلى قال حدثنا السنجي قال حدثنا ابن محبوب قال حدثنا الترمذي قال حدثنا الحسين بن يزيد الكوفي قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن ليس عن الربيع بن أنس عن أنس radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana awwalun nasi khurujan idza bu'itsu. Jadi pembahasan kita mengenai apa keistimewaan Nabi Muhammad SAW di hari kiamat, ya, sehingga layak kita membicarakan beliau. Dan ini kitab setebal ini hanya membicarakan beliau, ya, dari awal sampai akhiran kita baru segini. Coba perhatikan, kita baru itu pun sudah kita pilih-pilihkan mana yang kira-kira berulang-ulang kita tinggalkan. Ya, aslinya ini belum nyampe di sini. Kalau ngikutin pola pesantren lama belum nyampe. Ya. Dan betapa sempurnanya beliau. Semua keilmuan Muslim hari ini, bahkan non-Muslim, itu membicarakan beliau. Jadi akibat ngomongin Nabi, nulis tentang Nabi, sudah banyak doktor, profesor. Bahkan profesor yang membantah Nabi itu banyak. Jadi berkat dia membantah Nabi, dia jadi profesor.
Walaupun bantahan dia nggak diterima juga, cuma jadi profesor, jadi doktor, itu banyak sekali ya. Banyak yang kaya juga. Wensing itu kaya karena proyek buat katalog hadis. Jan Bol menjadi profesor hebat di Belanda, ya. Cuma dengan mengatakan hadis Nabi itu buatan orang abad kedua dan ketiga, bukan hadis, bukan dari Nabi SAW. Tapi jadi profesor. Itu negatifnya. Yang positifnya apalagi? Sampai hari ini kita nggak bisa hitung, ya. Dan walaupun kami sudah sampai doktor misalnya sama Buya Aldom ini, tapi kayaknya nggak seberapa tentang Nabi yang kita bicarakan, benar nggak? Ya, jadi dokter itu cuma mungkin air ludahnya Nabi Muhammad SAW, ya. Bahkan mungkin lebih hina dari itu, dan nggak sanggup membicarakan Nabi Muhammad SAW. Saya teringat Syekh Al-Buti pernah berkalam, dan ini ditiru oleh anak beliau yang menjadi guru saya, Syekh Taufik Al-Buti. Jangankan Nabi Muhammad SAW, ana, kata beliau, saya bahkan tidak lebih mulia dari kukunya Imam Ghazali. Kata siapa? Syekh Al-Buti, Ghazali zaman ini. Ghazali zaman ini. Dan beliau mengatakan, saya nggak lebih mulia dari kukunya Imam Ghazali. Tapi jangan heran antum, itu versi ilmuwan. Kalau ahli marifat beda. Ibnul Mubarak, Syekh Al-Mubarak, ya, dia mengumpulkan kalam-kalam Sidi Abdul Aziz Dabbagh yang menjadi kakek guru dari pendiri Tarikat Idrisiyah Ahmadiyah. Namanya Abdul Aziz Dabbagh. Di akhir kitab Abdul Aziz Dabbagh itu bercerita, saya masuk ke alam rohani, ya, lalu melihat ruh Sayyidina Imam Ghazali ngaji kepadaku, katanya. Ngaji marifat. Oh, di sini kita kemudian faham apa yang dimaksud oleh Imam Hakim At-Tirmizi, bahwa dalam bab keimanan, penemuan-penemuan tentang kaedah-kaedah keilmuan lama, orang terdahulu lebih kuat dari kita. Tapi dalam bab kemakrifatan, orang yang hidup di akhir zaman lebih jauh melewati orang yang dahulu. Ya. Orang dahulu tahu nggak yang disebut dengan vaksin? Walaupun itu debatable. Orang dulu tahu nggak namanya smartphone? Itu baru keilmuan zahir. Apalagi keilmuan yang batin, ya, yang spiritual. Oleh karenanya Imam Abdul Hasan Syadzili memberikan kaidah bahwa al-ma'rifah, pengetahuan, beda dengan iman. Iman yang tinggi belum tentu ma'rifatnya tinggi. Tapi ma'rifat seseorang yang tinggi sama imannya belum tentu juga ngelewatin iman orang terdahulu. Hadis yang diperoleh Imam Ghazali lebih banyak dari hadis yang diperoleh oleh gurunya. Hadis yang diperoleh oleh Imam Bukhari lebih banyak dari yang diperoleh oleh gurunya. Tapi bukan berarti dia merasa imannya lebih tinggi daripada gurunya. Al-Hasan Al-Basri dapat hadis Abu Hurairah, dapat hadis Sayyidina Ali, dan dapat hadis sahabat-sahabat. Ilmu dia tentang hadis lebih banyak dari Abu Hurairah dan Sayyidina Ali. Tapi dia nggak pernah mengatakan imanku melewati Sayyidina Ali. Tapi pengetahuannya bisa jadi lebih. Nah, nanti silakan cek di kitab Khatmul Aulia, Imam Al-Hakim At-Tirmizi, imam yang menyintas salaf dan khalaf, jadi beliau melewati dua zaman, mengatakan bahwa iman orang terdahulu tidak dapat dilewati, tapi kemakrifatan orang terdahulu bisa kita kembangkan, melebihi mereka. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Qadhi Iyad dengan sanadnya kepada Imam Tirmizi. Imam Tirmizi bersambung kepada Sayyidina Anas. Nabi SAW bersabda mengenai hakikat nanti di akhirat. Nah, ini bab Jalaliyah namanya. Kalau bab Jalaliyah, Nabi SAW dengan percaya diri menceritakan dirinya, karena beliau diperjalankan ke masa lalu dan diperjalankan ke masa depan.
Karena beliau diperjalankan ke masa lalu, beliau tahu dialah nabi pertama. Karena beliau diperjalankan ke masa depan, maka beliau juga tahu sebelum semua nabi dibangkitkan, beliau sudah bangun duluan di alam kubur. Ya, di alam padang mahsyar bahkan. Apa kata beliau? Ana. Nah, ini ciri-cirinya. Jadi beliau kalau sudah ngomong ana, berarti menunjukkan jalaliyah, ya, sifat keagungan Allah yang memancar pada diri Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana awwalun nasi khurujan idza bu'itsu. Aku adalah manusia yang pertama khurujan. Apa yang pertama? Ini bisa menjadi tamyiz, ya, menunjukkan pembeda dengan yang lain. Duluan apa? Duluan khuruj, duluan keluar dari alam kubur. Idza bu'itsu, tatkala mereka dibangkitkan di yaumul mahsyar. Itu satu. Wa ana khatibuhum idza wafadu. Dan akulah juru bicara mereka yang berkhutbah di hadapan mereka ketika mereka wafadu, mereka bertamu datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam enggak. Jadi yang mewakili mereka, para umat manusia semua dari zaman Nabi Adam terdahulu sampai sekarang, itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ada kitabnya? Ada yang bisa baca kitab? Silakan diambil. Coba lihat Halim. Ada di dalam sini. Hah? Oh, sono. Coba baca itu. Yang bisa baca kitab, baca kitab aja lebih seru, ya. Sudah ada terjemahnya belum ini? Belum ya? Kayaknya ribet harus punya penerjemah ini. Mana? Sebelah sana bukan? Oh, ada. Oke, khair. Enggak apa-apa, bawa pulang juga enggak apa-apa. Tapi yang di sini sisain 4. Wa ana mubasysyiruhum idza ayisu. Wa ana lagi. Ini ana yang ketiga nih. Akulah mubasysyiruhum, yang memberi kabar bergembira mereka, yang menghibur mereka, idza ayisu, apabila mereka berputus asa. Jadi nanti di hari kiamat itu semua umat manusia mencari imamnya, mencari nabinya, dan semuanya mengatakan, nggak ada yang bisa nolong. Tapi semua nabinya, semua imamnya mengatakan, tenang, ada yang bisa bantu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka antum harus punya guru. Karena guru itu makomnya seperti nabi di kalangan umatnya. Nanti guru yang bawa ke Nabi Muhammad SAW. Mursyid yang bawa ke Nabi Muhammad SAW. Maka mursyidnya harus kenal Rasulullah SAW. Mesti ketemu Rasulullah di alam ini, baru bisa ketemu di alam sana. Ya, mesti kenal di sini namanya, sifatnya, ajarannya. Baru kalau nanti ke sana ketemu, ya diakui oleh beliau. Kalau enggak diakui oleh beliau. Ya. Maka jangan heran, jangankan umat Nabi Muhammad SAW, ya pengikut imam Thariqah aja kadang-kadang enggak diakui oleh imamnya. Karena dia sudah melenceng dari ajaran imamnya. Ya. Wa ana mubasysyiruhum idza ayisu. Tatkala mereka berputus asa, tidak ada lagi yang menolong mereka, maka akulah yang menolong mereka. Gitu. Liwaul hamdi biyadi. Jadi kenapa Nabi Muhammad SAW itu namanya Hamad? Muhammad, orang yang mempunyai sir alhamdu, sir pujian. Maka liwaul hamdi, nanti bendera alhamd, pujian itu biyadi, ada di tanganku. Maka beliaulah yang disebut sang sahibul liwa, yang punya liwaul hamd. Beliau yang disebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beberapa ahli isyarah ruhiyah, ya, tidak menerjemahkan alhamdulillah ya rabbil alamin, segala puji. Apa terjemahan alhamdulillah itu? Ya.
sirnya Nabi Muhammad SAW itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sirnya? Keterpujian. Wa ana, ini yang keempat nih. Wa ana, ini 4 kali Nabi ngomong ana di situ. Tapi ada 5 malah, 1 dalam ya, ya mutakallim, biyadi, ada ya di situ aku, tapi tanganku. Wa ana akramu waladi Adam ala Rabbi wala fakhr. Akulah keturunan Nabi Adam yang paling mulia di sisi Allah, wala fakhr, tapi ini bukan sombong. Tapi beda kata sombong bahasa Indonesia dengan sombong bahasa Arab. Fakhr itu berbangga. Sombong berbangga-bangga. Maaf, ini bukan lagi membanggakan diri, kata beliau. Ini lagi bercerita tentang realita. Ya. Kalau pejabat ngaku pejabat, sombong nggak? Dosen ngaku dosen, sombong nggak? Saya dosen loh gitu. Kayak Buya Dr. Aldomi ini, dosen muda, tapi di pasca sarjana. Murid-muridnya S3, setua Pak Kolonel ini. Ya, tapi ada juga yang seumuran ya. Malah ada temannya sendiri, teman kuliahnya sekarang jadi bimbingan sama dia. Kan lucu itu. Ya. Wala fakhr. Tapi itu bukan bangga-banggaan, emang realitanya begitu. Realitanya begitu. Ya. Jadi pernah ada orang ngomong ke saya gini, di sini, karena mentang-mentang kakek dia pemegang tarekat yang saya punya, yang saya amalkan, dia ngomong gini, kalau ada orang menyimpang dari ajaran kakek saya yang pertama kali melawan. Wih, ngeri bahasanya. Di sini. Terus saya ngomong ini, kamu tahu dari mana orang menyimpang dari ajaran kakekmu, sedangkan kamu bukan pewaris ilmu kakekmu. Kamu ahli waris nasab dan duitnya, hartanya, tanahnya, sawahnya. Tapi kamu bukan pewaris ilmunya. Yang tahu orang nyimpang dari kakekmu saya. Gitu. Ngomong gitu. Kenapa? Kita dari umur 13 tahun sudah ngambil, umur 11 tahun malah, udah ngambil torikot bapak ente, kakek ente. Gitu. Justru kalau anak cucunya menyimpang, saya yang marah. Nangis juga dia orangnya. Ya. Jadi banyak orang berbangga terhadap hal yang dia nggak punya. Ya. Tapi saya nggak ngomong gitu, wala fakhr. Ini bukan berbangga, tapi saya ngomong realita. Ente mau bilang aneh sesat. Aneh 15 tahun ngaji hadis. Begitu. S1 sampai S3 ilmu akidah. Torikot. Nah, dari umur 11 tahun sampai sekarang saya nggak lepasin torikot. Akidah Ahlussunnah Asy'ariyah. Sampai hari ini saya mempelajari dan mengajarkan kitab Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nangis, mewek digituin. Ya. Jadi kadang-kadang kita ini sok-sok penjaga benteng akidah, ya, benteng aswaja, tapi ternyata hanya tafakhuran, sok-sokan. Ya. Jadi kalau ngomong bab Jalaliyah sesekali boleh, sekali Bu ya. Tapi babnya wala fakhr, bukan berbangga-bangga. Kalau tafakhur itu mazmum. Jadi boleh menganakan diri, tapi dalam memandang anak itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena merasa diri saya keturunan si anu, diri saya zuriat dari cucu si anu. Enggak. Kita enggak masuk yang begitu-gituan kita. Di riwayat kedua, nah, hadis yang pertama itu ada di riwayat Imam At-Tirmizi, ya, hadisnya Hasan li zatihi. Hadis yang kedua, wa fi riwayat Ibn Zahr an Rabi' ibn Anas wa fi lafzi hadzal hadis, ya, di lafaz ini Sayyidina Anas menyebutkan lafaz yang berbeda sedikit. Ana awwalun nasi khurujan idza bu'ithu, sama. Yang pertama dulu bangkit aku. Ana qa'iduhum, aku yang memimpin mereka, jubir mereka ketika mereka datang kepada Allah, ya.
Ana khatibuhum idza ansatu, ketika mereka diam akulah khatib mereka. Jadi nanti di akhirat itu ada khatibnya loh. Dan itu persis seperti zaman haji pas lagi Arafah. Jadi padang Arafah itu simulasi padang mahsyar. Makanya padang mahsyar itu disebut dengan Arafat. Padang mahsyar itu disebut Arafat. Ya. Kalau orang nggak kenal Allah di padang Arafah, dia nggak kenal padang mahsyar. Jadi orang yang diizinkan, ini ciri-ciri hajinya diterima. Ini ciri-ciri hajinya diterima. Waktu di padang Arafah, kolbunya sedikit diberikan suasana padang mahsyar. Berarti antum rohaninya di perjalanan ke sana walaupun sebentar saja. Minimal dirasa ada rasa takut atau pikirannya stuck sebentar tapi rohaninya kemudian berjalan. Ya. Tutup pintunya. Wa ana syafi'uhum idza hubisu. Ini anaknya lebih banyak lagi ya. 1 2 3 4. Akulah pemberi syafaat mereka ketika mereka tertahan. Syafaat itu apa? Pernah punya kasus sama ini enggak? Polisi enggak? Sorry Bu Polisi. Bang Polisi. Pak Tentara, sorry. Pernah punya kasus sama ini enggak? Lembaga hukum enggak? Nggak usah jauh-jauh, pernah ditilang nggak? Merepot amat. Pernah ditilang, yang dihubungi siapa bis itu? Kenalan toh? Saudara? Saudara yang polisi juga. Benar nggak? Itu namanya syafaat. Itu namanya syafaat. Ya, kalau siapa? Gus siapa namanya Jawa itu? Dekengan pusat. Ya itu tuh istilah begitu tuh ya. Benar juga tuh istilah itu. Wa ana mubasyiruhum idza ublisu, dan akulah memberi kabar kepada mereka ketika pikiran mereka, harapan mereka habis ya, jauh. Ublisu satu akar kata dari iblis berarti ub'idu. Mereka dijauhkan dari harapan. Liwaul qarami biyadi. Maka alhamd dikunci aja. Liwaul karami biyadi. Liwaul karam, bendera karam. Apa beda alhamd dan karam? Terkadang hamd, pujian, itu berarti kemurahan. Berarti apa? Jadi kenapa disebut Muhammad? Orang yang pemurah. Jadi dia terpuji karena dia pemurah. Maka al-karam, kalau terjemahan orang belajar bahasa Arab, karam itu mulia. Tapi terjemahan orang yang mengerti sir bahasa Arab, al-karam artinya pemurah. Maka karamah bukan keluar biasaan. Karamah artinya kemurahan dari Allah yang Maha Pemurah. Ya. Liwaul karami biyadi. Bendera kemurahan biyadi. Jadi ini bisa menjelaskan apa simbol dari Nabi punya liwaul hamd, bendera hamd, pujian itu, karam itu. Karena yang memegang itu berarti dialah yang akan memberikan kemurahan-kemurahan. Pemurah. Maka Allah pemurah melalui tangan beliau. Orang pemurah itu nggak nunggu orang baik. Itu karam. Al-Karim, orang yang karim itu nggak nunggu baik dulu orang lain baru dia baik, enggak. Al-Karam itu memulai kebaikan. Ya. Maka Al-Karam boleh diartikan kemurahan hati, itu ada di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ana akramu waladi Adam ala Rabbi. Akulah keturunan Nabi Adam yang paling mulia, bahkan lebih mulia dari Adam itu sendiri. Wala fakhar, ini bukan sombong-sombongan, ya, bukan bangga-banggaan. Wa yutufu alayya alfu khadimin ka'annahum lu'lu'un maknun, ya. Dan akan berkeliling berkhidmat kepadaku 1000 khadim.
Apa arti 1000 khadim? 1000 pelayan. Seakan-akan mereka permata yang berkilauan. Jadi Nabi Muhammad SAW ketika hendak datang, ini belum cerita surga loh ya. Ini belum cerita surga ini. Ini masih di padang mahsyar ini. Di padang mahsyar, Nabi sudah dikelilingi 1000 pembantu. Ya, apalagi di surganya. Maka beruntunglah sahabat-sahabat yang berkeliling di hadapan baginda, sekitar baginda Nabi Muhammad SAW, lalu berkhidmat kepada beliau. Ya, maka beruntunglah antum yang berkhidmat kepada pewaris-pewaris beliau. Karena Rasulullah SAW sudah wafat secara fisik, tapi kan nur warisannya tidak pernah wafat. Maka berkhidmatlah kepada orang yang Allah izinkan nur warasahnya ada pada orang itu. Ya. Niatnya berkhidmat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, bukan berkhidmat kepada itu orang semata, tapi kepada nur Rasulullah yang ada dalam dirinya. Dan nur itu sekali masuk nggak pernah keluar. Nah, ini ujian murid kepada guru. Kalau nanti ada yang aneh-aneh dari gurunya, tapi dia sudah lihat nur itu sekali, dia mesti taslim. Apa beda taslim dengan tasdik? Tasdik itu cuma mempercayai ilmunya. Kalau taslim sosoknya. Bedanya. Jadi banyak orang gagal di sosok. Ilmu mah dia percaya. Ya, tapi giliran percaya kepada sosok, apabila berbentur dengan konsep pikiran dia tinggalkan gurunya. Maka nggak taslim. Cuma sampai tasdik. Ya semoga yang tasdiknya juga masih dapat syafaat. Ya karena dia berjitihad dan jitihadnya keliru. Ya. Tapi sayang, orang yang tasdik tapi tidak taslim, dia tidak menjadi orang yang istimewa untuk Nabi Muhammad SAW. Jika kepada guru kita sudah merasa, kok gini, apalagi antum ketemu Nabi Muhammad SAW, pasti akan ngomong, Muhammad gini doang, gitu. Pasti ngomong gitu nanti. Ya, itu sebabnya secara isyarat ruhaniah saya diwajibkan bertahun-tahun ke depan hanya mengkaji tentang Nabi Muhammad SAW, di samping mengkaji kitab yang lain. Jadi kitab Syifa ini kurikulum wajib kita. Ya. Kenapa tidak Syama'il? Syama'il sudah khatam, sudah sering khatam. Ya. Tapi Syama'il tidak terlalu lengkap karena dia hanya berbicara zahir Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ini berbicara zahir dan batin Nabi Muhammad SAW. Lalu ada kaidah-kaidah yang dapat menghubungkan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Itu sebabnya semua imam ahli sunnah setelah Imam Qadhi Iyad mengatakan alaikum bisyifa fa innahu syifa'un lil qulub. Tadi yang dibaca Buya itu. Gimana kalimatnya tadi Buya? Fa innaka syifa'un lana. Ya. Wahai baginda Nabi Muhammad, engkau itu namamu, mengenalmu, salawat kepadamu, mengikuti sunnahmu adalah obat bagi kami. Jadi jika ada di dalam diri kita kelainan-kelainan diri atau kelainan jiwa, kalau nggak disebut sakit jiwa, kelainan jiwa lah, ya, gampang stres, gampang panik, itu karena kurang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Iri dengki itu orang yang begitu, ya, coblosannya nggak kepilih jadi presiden, dia salahin Allah itu, atau dia kemudian nyalahin wali Allah, aduh nauzubillah min dzalik, ya, kayak orang panik. Padahal sebelum dia nyoblos Allah sudah tentukan. Sebelum dunia ini ada Allah sudah tahu. Kalau orang kembali ke bab itu kan selesai sebenarnya. Ya, nggak perlu panik-panik amat. Dulu orang panik waktu pandemi. Sekarang pandemi berlalu. Ya kan? Kayaknya pandemi itu dunia aneh kan? Toh berlalu. Kepanikan coblosan antum nggak lolos, itu juga nanti hilang kok. Kalau saya mah tetap aja kayak dulu. Ya, nggak berubah-ubah kita, biasa aja kita ya. An Abi Hurairah. Nah, salah satu kelebihan kitab ini semuanya pakai riwayat. Sesekali pakai pandangan ulama-ulama salafus saleh dan beliau sendiri. Ini sudah hadis riwayat 501. Bayangkan kita ngaji kitab ini sudah riwayat yang ke-501. Antum sudah sama kayak ngaji 500 hadis.
Walaupun beberapa kita loncat ya. Qurannya nggak dihitung oleh beliau. Ya. Jadi ngaji kitab ini plus udah sama kayak ngaji kitab Kutubus Sittah khusus untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sayyidina Abu Hurairah mengatakan Rasulullah SAW bersabda wa uksa dan aku, ini baru bab surga. Aku akan dipakaikan hullatan min hulalil jannah. Pakaian, hullah bedanya dengan libas. Hullah itu pakaian kebesaran yang penuh dengan hiasan-hiasan. Itu disebut hullah. Ya. Hullatun min hulalil jannah. Dari pakaian-pakaian surga. Jadi Nabi dipakaikan pakaian surga. Summa aqumu an yaminil arsy. Enggak nunggu masuk surga ternyata. Belum masuk surga, Nabi Muhammad SAW bangkit, sudah dipakaikan baju dari surga. Lalu aqumu an yaminil arsy. Aku berdiri di samping kanannya arsy. Laisa ahadun minal khalaik yaqumu dzalikal maqam ghairi. Ini jalaliyah ini. Aku berdiri di samping puncak surga dan tidak ada seorang makhluk pun yang berdiri di sana kecuali aku, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Gimana tuh? Maka yang beliau bawa cuma satu kalau ya. Tapi enggak setinggi makom beliau, pasti di bawahnya. Orang yang disebut di akhir zaman ismuhu ismi. Nama dia yang di akhir zaman itu sama dengan namaku. Itu di belakangnya langsung. Siapa itu? Alaihissalam. Ya. Nama dia, namaku. Maka malaikat bingung ketika Al-Mahdi datang, dikira Nabi Muhammad SAW. Ya. Loh kok 2 kali datang itu? Bingung tuh mereka antar tuh. Jadi ismuhu ismi. Nama dia full, itu namaku. Maka isim saya sudah jelaskan berkali-kali maknanya 2, as-sumu. As-sumu artinya ketinggian. Lalu yang kedua berarti alamat. Tanda-tanda. Ketinggian dia sama dengan ketinggianku, tapi di bawah sedikit. Karena Al-Mahdi bukan Rasul, bukan Nabi. Ya. Laisa ahadun minal khalaik yaqumu dzalikal maqam ghairi. Itu ngomong begitu, sahabat merinding itu dengarnya. Ya. Bahkan sahabat-sahabat itu kalau nggak kuat bisa pingsan denger ini. Nah, untungnya kita meriwayatkan versi ahli hadis, jadi getarannya nggak kuat. Tapi antum kalau ketemu sama sahibul maqam pingsan pasti. Kalau nggak kuat pasti ya minimal ini jazab, jirim. Allah begitu ya. Pasti begitu ya. Kita dikabarkan oleh seorang guru kita tentang hal dia nanti, itu kita langsung gak kuat. Kita teriak-teriak langsung. Ya. Maka jangan heran, Al-Hasan Al-Basri cerita, ketika aku membaca ayat alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, surat Al-Hadid itu ada beberapa orang berteriak dan pingsan dengar ayat itu. Gimana kalau ketemu sama yang diturunin ayat? An Abi Sa'id radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abu Sa'id, ini juga masih Tirmizi, ya. Nabi SAW bersabda, Ana sayyidu waladi Adam yawmal qiyamah. Akulah penghulu manusia hari kiamat. Wa biyadi liwa'ul hamdi fala fakhar. Aku memegang di tanganku liwa'ul hamd, ya, bendera kemurahan pujian, bukan karena sombong. Wa ma nabiyyun yawma idzin, ya. Saat itu Nabi enggak ada yang berani nonjol, ya. Adam faman siwah, apalagi termasuk kakekku Adam, ya. Apalagi siwah selain Nabi Adam, illa tahta liwa'i. Itu ngomong begitu gimana ceritanya tuh?
Semua nabi, hatta Nabi Adam itu di bawah benderaku. Ngomong begitu sombong? Nabi lagi cerita realita di zaman depan. Maka Qutbul Alamin, karena beliau adalah poros alam semesta, beliau bisa pindah melihat ke alam manapun. Dan bisa menceritakan alam masa lalu dan alam masa depan. Ya. Jangankan Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Adam pun kakekku yang pertama. Tahta liwa'i. Di bawah benderaku. Inilah yang datang Nur Al-Muhammadi, inilah yang memancar kepada Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani ketika beliau mengatakan, ya, semua wali tahta qadami haza. Semua wali-wali umat Nabi Muhammad di bawah telapak kakiku. Karena beliau Qutbul Aulia, kutubnya para aulia, Al-Qutub Ar-Rabbani, Al-Ghaus Al-A'zam. Jika Al-Qutub hari ini, Qutbul Aqtab, Ghausuz Zaman, hari ini ada, dia akan berkata hal yang sama. Dia akan berkata hal yang sama. Antum kira Syekh Abdul Qadir Jilani berkata begitu, terus yang menyaksikan banyak orang? Enggak. Yang menyaksikan enggak lebih dari 40 orang. Salah satu yang menyaksikan adalah Imam Surawardi, pengarang kitab Awariful Ma'arif yang kitabnya khatam di Ribat. Itu kenapa kitab itu spesial. Karena dia langsung menyaksikan Syekh Abdul Qadir Jilani berkalam, karena beliau diperjalankan ke alam hakikat. Dan semua orang yang hadir ikut. Maka Imam Surawardi mengatakan, ya Tuan Syekh, izinkan kakimu ada di pundakku. Itu kalau hari ini terjadi, orang ngomong apa coba? Hah? Orang bilang apa? Halu gitu kan? Dan betapa orang-orang yang sok-sok rasional, sok waras hari ini itu dia nggak ngerti bab kerohanian. Ya. Karena kalau itu terjadi zaman ini dia pasti nolak. Mereka hanya percaya wali zaman dulu. Giliran Abah Gurus kumpul ngomong, sayalah sang wali. Itu kan Jalaliyah itu. Akulah kutub itu, ngomong kita ya. Orang nggak percaya, langsung kemudian beliau dibully di mana-mana. Bahkan mau difatwakan MUI setempat waktu itu. Alhamdulillah, ketua MUI-nya guru beliau sendiri dan melarang fatwa itu terjadi. Itu murid saya. Selesai masalah. Ketua MUI-nya langsung beresin. Ya, kita berharap banyak ketua MUI yang seperti itu. Yang dulu menggagalkan fatwa ulama-ulama sombong terhadap wali-wali Allah. Ya, hati-hati. Tidak semua ulama itu ulama Rabbani. Ada ulama su. Ya, hati-hati. Ihzaru min ulama isu. Hati-hati ulama su. Sukanya nyari aib orang, memfatwakan sesat orang. Itu kerjaannya begitu-gitu aja. Kalau ulama ul akhirah, orang keliru dibimbing, bukan kemudian disalah-salahin. Ya, itu baru namanya liwaul hamdi, liwaul karam. Dia punya kemurahan. Ya, antum coba lihat. Ya, Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Waman la'antuhu, au ghadabtu alaih." Siapa yang aku murkai, aku laknat. Fahuwa zakatun lah, au rahmatun lah. Siapa yang aku marahi, aku laknat, aku kutukan aku rubah di sisi Allah menjadi rahmat kasih sayang. Bisa nggak begitu? Itu yang disebut marahnya kekasih kepada kekasihnya karena dia sayang. Marahnya orang tua ke anak karena sayang. Rasulullah itu Abul Arwah, ayahanda ruh. Kiai, ulama itu kan dipanggil Abi, Abuya, Abah. Artinya kan ayahanda ruhani. Harusnya dia sayang sama umat, bukan malah memfatwakan sesat umat. Ya, kita berharap ada tradisi yang berubah di MUI ya. Ini Buya kan pengurus MUI ini ya. Ubahlah Buya ya. Ya. Sombong kali ya, kayak dia aja punya kunci-kunci surga itu. Wa ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ard wala fakhr. Akulah yang pertama kali dibangkitkan di bumi wala fakhr. Dan tidak ada sok-sokan, bangga-banggaan. Tapi saya paling suka kalimat ini tadi. Tidak ada nabi manapun hatta Adam kecuali di bawah benderaku. Itu kalimat yang paling saya suka itu ya. Jadi kita nggak malah kasihkan dengerin begitu ya. Dan kita bersyukur menjadi umat nabi yang itu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya.
Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wa awwal man yanshaqqu anhu al-qabr wa awwal syafi'in wa awwal musyaffa. Hampir sama, tapi ada dua kalimat terakhir yang beda. Akulah yang pertama memberi syafaat. Kenapa? Wa awwal musyaffa. Karena akulah yang pertama diberi izin memberi syafaat. Jadi syafi' pemberi syafaat. Kenapa? Karena pemberi syafaat hakiki Allah. Maka Nabi Muhammad itu syafi'un bimakna musyaffa'un. Nabi itu pemberi syafaat, tapi maknanya yang diberi hak memberi syafaat. Syafa' secara harfiah berarti menggenapkan sesuatu yang kecil. Menggandakan sesuatu yang tidak banyak. Tapi secara maknawi syafa'ah berarti nusrah, bantuan. Dikasih bantuan oleh Allah SWT. Ya. An Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ya, nah ini dari Nabi SAW, tapi sahabatnya Ibnu Abbas. Ana hamilu liwa'il hamdi yaumal qiyamah wala fakhr. Ini yang bersama pemegang bendera. Akulah yang pertama syafi' musyaffa wala fakhr, sama. Wa ana awwalu man yuharriku halqatal jannah. Ini dia. Sudah lewat hari kiamat. Sekarang masuk ke bab surga. Surga itu ada pintu. Pintunya digambarkan seperti pintu-pintu ruang yang sangat berisi benda-benda mulia. Terus kuncinya itu kayak mirip-mirip berangkas itu. Kebayang? Oke. Apa kata beliau? Akulah yang pertama memutar lingkaran kunci surga. Ini beliau yang mengatakan, ya. Fayuftah li fayadkhulaha ma'i fuqara'ul mu'minin. Maka dibukakan li, untukku, bukan untuk Adam, bukan untuk Ibrahim, bukan untuk Musa, bukan untuk Isa, untuk aku dulu. Lalu karena Nabi Muhammad SAW masuk di belakang Nabi Muhammad, bukan langsung para nabi, siapa? Umat Nabi Muhammad SAW. Fayadkhuluha ma'i fuqara'ul mu'minin. Maka masuklah bersamaku fuqara' mu'minin. Fuqara' berarti dua, fuqara' berarti miskin, tapi fuqara' dalam artian hatinya hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala fakhr, tapi aku berbicara begitu bukan sombong. Wa ana akramul awwalin wal akhirin. Akulah orang yang paling pemurah, paling mulia, baik dari kalangan makhluk awal ataupun makhluk akhir. Ya, akramul awwalin wal akhirin wala fakhr. Tapi ini bukan sombong. Ya. Maka siapapun yang dapat nur beliau pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dunia dan akhirat. Ya, insya Allah. Bayangkan Bilal ibn Rabah, hitam legam, tidak dianggap di kalangan kafir Quraisy, itu menjadi asisten Nabi Muhammad SAW. Di bidang apa? Azan dan pengawal. Jadi beliau itu azan terus pengawal. Tidak hanya pengawal biasa, beliau pengawal waktu. Dan seumur-umur Sayyidina Bilal hanya sekali ketiduran, dan itu ketiduran berdiri. Pakai tongkat, ketiduran berdiri. Akhirnya sholat siang hari. Sholat subuhnya udah terbit matahari. Maka teman-teman antum yang ketiduran, tetap wajib sholat. Ya, jangan bilang udahlah waktunya udah habis gitu. Memang kalau udah habis, utangnya habis. Ya. Jadi kalau utang ke bank atau utang ke teman, janji tanggal 15, kalau lewat harinya nggak bayar, jadi habis gitu. Logika apa itu? Enak bener jadi orang ya. Dari Sayyidina Anas, beliau juga mengatakan hal yang sama. Ana awwalun nas yashfa' fil jannah. Akulah orang, ya ini coba perhatikan. Ini kalimat fihi karamah, fihi mu'jizah. Ternyata syafaat tidak hanya di hari kiamatnya, di padang mahsyarnya, tidak hanya di mizannya, tidak hanya di hisabnya, tidak hanya di siratul mustaqimnya. Kita sudah pernah bahas sebelumnya, ada orang yang jatuh-jatuh berkali-kali di sirat, lalu dia terselamatkan oleh nur sholawat. Masih ingat? Nah, ini sekarang ada syafaat di dalam surga. Hadisnya. Ana awalun nas yashfa' fil jannah. Mungkin sebagian orang menerjemahkan fi dukhulil jannah. La,
Kalau dukhul jannah, riwayat sebelumnya, masuk surga. Kalau ini sudah di dalam fil jannah, di dalam surga. Maksudnya apa? Ahli surga itu kalau udah habis menikmati sesuatu nikmat, dia pengen naik. Antum nih, ngelihat, oh kayaknya yang di bintang sono lebih enak nih. Gitu ngomongnya. Ya, gimana biar naik? Itu dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Apa? 70 bidadari, nggak level katanya. Aku mau yang di sono kan. Bidadarinya udah berkeliling, nggak ada satu pun dijamah lagi, kan udah bosan. Yang mau di sono. Dan nanti akan muncul orang mencari kawannya. Dicari-cari, nggak ketemu. Dia surga paling tinggi dekat Nabi Muhammad SAW. Dan dia minta izin kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya punya teman, tapi nggak hadir bersama kita. Terus gimana? Izinkan aku mencarinya. Maka dapat izin dia mencari keliling seluruh surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan nggak ketemu. Nggak ketemu. Pernah keliling bumi nggak? Keliling dunia nggak? Lama dan nggak pernah semua. Ya, nggak pernah loh semua. Ini keliling surga. Yang surga itu 100 tingkat. Dan itu nggak ada di situ. Maka doa lagi, ya Rabb, izinkan aku untuk mencari saudaraku di seberang sana. Seberang mana? Jadi antara surga dan neraka itu mirip kayak kaca. Bisa dilihat tapi nggak bisa disentuh. Pas mau ke sana kehambat, kehijab. Dilihat, maka dia diizinkan kemudian melihat semua pelosok sisi-sisi neraka. Fara'a sadiqahu, dan dia lihat ada saudaranya. Tapi di riwayat Bukhari dikatakan dia nggak melihat siapapun. Bingung juga tuh. Nah, mungkin berarti ada dua versi itu. Ada yang ketemu saudaranya, ada yang nggak ketemu. Kenapa nggak ketemu? Karena orang masuk surga rupanya sudah diganti semua. Na'udzubillah min, ya, dihancurin mukanya semua. Jadi dia nggak kenal lagi. Wajah yang dulu dia ingat di bumi dia nggak ingat lagi. Maka dia berdoa, ya Rabb, kalau begitu saya yakin temanku itu masih ada nur di kolbunya. Izinkan aku mengeluarkan siapa saja yang ada kalimah Allah dalam kolbunya. Maka diberilah SK itu orang memberi syafaat. Maka syafaat tidak hanya dari Nabi Muhammad SAW, tapi dari umat Nabi Muhammad SAW. Maka banyak-banyak saudara, jangan banyak musuh. Ya, beda dikit langsung fatwain. Ya, antum hati-hati yang tukang-tukang fatwa. Ente nggak dibantu siapapun nanti. Nggak dibantu Rasulullah, nggak dibantu sahabat-sahabat Rasulullah, nggak dibantu umat Rasulullah SAW. Karena Rasulullah penyayang ke umat, bukan membenci umat. Kalau Nabi itu tugasnya untuk ngejudge orang, fatwa orang, itu nggak ada yang ikut Nabi Muhammad SAW. Nggak ada yang ikut Nabi Muhammad SAW. Ya, nah, semoga kita termasuk yang baik-baik, bukan yang gosong yang nggak ketahuan itu ya. Dan masuklah orang itu, dia diizinkan masuk ke dalam neraka. Di surah Al-A'raf lain cerita, dia bawa minuman dari surga, dia mau kasih ke orang neraka. Tapi setiap kali ngasih airnya nggak bisa diminum, tumpah terus. Kenapa? Itu air tidak halal bagi orang yang di neraka. Bayangin coba. Ya. Maka ada satu ilmu yang diajarin guru saya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i was-sami'ul 'alim. Dengan nama Allah, siapa yang bersama namanya, tidak ada yang akan menyakitinya baik di langit di bumi, termasuk surga neraka. Nah, oleh karena itu belajar asma Allah dan yang punya nama asma itu wajib hukumnya. Ya, maka tidak hanya untuk wiridan tapi mengenal yang punya nama, ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Untuk ngajinya sore-sore begini jadi lebih bisa ditahan. Kalau ngajinya tengah malam nggak bisa ditahan ini. Ya.
Jadi teman-teman, saudara-saudariku, berhenti cari aib sesama muslim, ya. Berhenti cari aib sesama muslim. Siapa tahu dia nanti punya hak memberi syafaat. Ya. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Atma'u an akuna a'zamal anbiya ajran yaumil qiyamah. Di kalimat sebelumnya, aktsarun nasi taba'an, hadis 505, paling banyak pengikut. Jadi Nabi itu boleh berbangga dengan kebanggaan Nabi Muhammad SAW. Aku paling banyak muridnya gitu. Tapi kebanggaan sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Karena beliau mengatakan, aku aktsarun nasi taba'an. Maka atas dasar itulah ribat yang tadinya kajiannya terbatas mahasiswa, sekarang kita buka terbuka. Maka ngajilah yang bukan santri, tapi jadi santri kalong. Ya. Kenapa? Inspirasinya hadis ini. Lalu hadis yang kedua, inni mukatsirum bikul umam. Aku berbangga kalau umatku banyak. Jadi hati-hati ini yang jadi mualim. Ya. Kita bangga punya banyak murid bukan karena murid kita, tapi kita berbangga banyak murid karena itu umat Nabi Muhammad SAW. Itu baru boleh bangga. Baru boleh ngomong, alhamdulillah ya, yang ngaji sama kita sekian, ikut suluk sekian, umat Nabi Muhammad SAW. Bukan untuk diri kita. Nah, itu yang disebut al-fana fi Sayyidina Muhammad SAW. Fana dalam Nabi Muhammad SAW. Jadi kita berkhidmat sekarang, tugasnya hanya untuk aktsarun nasi taba'an. Banyak-banyakin umat Nabi Muhammad SAW. Bukan nyesat-nyesatin umat Nabi Muhammad SAW. Bukan kemudian melaknat-laknat umat Nabi Muhammad SAW. Bukan untuk mengkafir-kafirkan yang tidak ikut khilafah ala kita. Ya. Jangan salah, kita punya konsep khilafah yang berbeda dengan khilafah yang sekarang dipahami kelompok-kelompok ekstremis. Ya. Nanti silakan dicek pakar teroris, apakah itu bagian dari terorisme. Ya. Nggak ada satupun masuk, karena yang kita maksud khilafah itu bukan khilafah itu. Ya, yang kita maksud khilafah ala minhajin nubuwah itu bab kerohanian. Yang ketika nanti umat manusia sudah hancur rohaninya, baru itu muncul sendiri. Ya. Wa fi haditsin dari Abu Hurairah, beliau berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, atma. Nah, kalau tadi beliau aku, kalau sekarang kalimatnya lebih halus. Atma'u, hadis yang 507. Aku berharap, aku suka, an akuna a'zamal anbiya, aku menjadi nabi yang paling besar, ajran, balasan ganjaran pahalanya hari kiamat. Bayangkan Nabi ngomong begitu, itu bukan suatu hal yang berlebihan. Tapi itu unik, kenapa? Semua umat terdahulu umurnya panjang, sedangkan umat Nabi Muhammad SAW hanya 60-70 tahun. Ya, umur ummati ma baina 60 dan 70. Ya, hadis Bukhari ya. Umur umatku hanya 60-70-an. Maka lewat dari itu, wa qalilun may yatajawaz zalik. Sedikit sekali yang lewatin itu. Maka ayahanda saya 67 sudah Allah panggil. Ya, guru saya 74 meninggal, ada yang 84 meninggal. Ada yang 98, ada yang 120. Ada juga yang sering kita sowan yang di Gunung Salak 130 katanya, 30 sekian. Qalil, sedikit sekali yang lewat masa itu. Ya, mereka penyintas zaman yang menembus banyak masa. Nah, ini coba lihat. Nabi lagi ngomong siapa aja yang jadi umat Nabi Muhammad nanti di akhirat. Ya. Dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah, hadis 508, "Amma tardaun?" Sukakah kalian, wahai sahabatku, wahai umatku, ayyakuna Ibrahim wa Isa fikum yaumil qiyamah. Itu Nabi Ibrahim bapaknya para nabi, dan Nabi Isa ruhullah kalimatullah itu bersama kalian, sama gabung dengan umatku nanti. Jadi Nabi Ibrahim, Nabi Isa, semua nabi-nabi itu barisnya di mana? Di barisan umat Nabi Muhammad SAW.
Gimana tuh? Amma tardaun, kamu suka nggak? Kata Nabi. Suka nggak? Itu yang disebut raditu billahil islami dina. Raditu billahi rabba, ya. Wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabi wa rasulah. Itu maknanya. Maka orang yang baca raditu billah sampai akhir, dia akan menyaksikan keridhaan ini nanti di kiamat, ya. Kalau nggak nanti bingung. Tapi kalau dia sudah wiridkan raditu billah, dia nggak kaget nanti di sana, ya. Jadi nanti kalau benar nih meninggalnya dalam ajaran Nabi Muhammad SAW, nanti antum bangkit, jangan heran. Nabi Muhammad SAW di belakangnya tidak hanya para sahabat, tapi juga para nabi, ya. Amma Ibrahim fayaqul, apa kata Nabi Ibrahim? Anta da'wati wa dhurriyyati. Ini Nabi Ibrahim sedikit ini nih, PDKT nama Nabi Muhammad SAW, ya. Muhammad, kamu itu kan doaku dulu. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayati. Ya Allah, bangkitkanlah dari kalangan mereka, ya, seorang rasul. Aku loh yang doa. Nah, itu beliau lagi apa? PDKT sama Nabi Muhammad SAW. Ya. Nabi Muhammad udah ngerti, ya. Tapi Nabi nggak jawab. Kalau Nabi mau jawab, Nabi ngomong gini. Tahukah engkau wahai Ibrahim, doamu itu karena ada nurku di dalam dirimu. Wa dzurriyyati, dan engkau kan juga keturunanku dari Siti Hajar, ya, dari Ismail. Faj'alni min ummatik. Faj'alni min ummatik, jadikan aku, tolong dong please, ya. Jadikan aku bagian dari umatmu. Nabi-nabi mohon-mohon jadi umat Nabi Muhammad SAW, ya. Terus antum ngeluarin umat Nabi Muhammad dari barisan umat Nabi Muhammad SAW. Ini banyak hari ini, ya, urusan nasab tuh, ya, saudara-saudaranya Habib ini sekarang banyak yang dihabis-habisin orang nih. Sabar-sabar Habib, ya. Sabar-sabar Habib. Kita nggak mau masuk. Makanya saya sudah terakhir di Jambi itu, waktu kita peresmian cagar budaya, yaitu makbarah, kuburan Al Habib Ali Al Idrus. Terakhir saya komentar tentang habaib menurut saya yang agak sedikit agak serius kita ngomongnya gitu, ya. Selebihnya kita lebih kepada syarat. Kita coba ngomong ini sederhana. Kalau emang bukan habaib itu yang zuriat Nabi, tapi kalian yang zuriat Nabi, tunjukinlah akhlak seorang zuriat Nabi SAW. Itu sederhana. Kita nggak minta apa-apa. Kita nggak akan minta pembuktian kalau benar ente zuriat Nabi, tes DNA. Kita nggak ngomong gitu. Baik kepada habaib atau zuriat Wali Songo, kita nggak akan ngomong begitu. Kita coba minta warisan Nabi Muhammad SAW itu bukan pada DNA, bukan pada nasab, tapi pada warasah, warisan ilmu, warisan nur. Please contohin kepada kami zuriat Nabi itu kayak gimana. Yang tengkar-tengkar itu, yang ngejek-ngejekin itu, yang menghina-hina itu, yang emosi-emosian itu. Kalau itu, sorry, kami nggak ngikut, ya. Sorry, kita nggak ngikut, ya. Sorry bro. Apa kata Nabi Ibrahim? Faj'alni min ummatik. Jadikan aku, tolong jadikan aku umatmu. Ngeri nggak nih hadis ini? Ya. Maka ini dalil ketika Syekh Abdul Aziz Dabbagh, kutub di zamannya, mengatakan imam terdahulu ada yang ngaji kepadaku, itu wajar. Ingin jadi muridku, itu wajar. Ruh-ruh ulama terdahulu datang kepadaku, lalu ingin menjadi muridku. Saya jadi faham. Kalau umat Nabi Muhammad benar-benar ngikut spiritual rohani Nabi Muhammad SAW, maka akan mengalami hal yang sama. Ya, yang dulu ingin jadi muridnya, akan begitu semua. Nabi-nabi terdahulu akan ingin menjadi umatnya, apalagi umat Nabi terdahulu. Begitu juga wali al-Muhammadi, walinya umat Nabi Muhammad SAW, maka wali-wali terdahulu akan ingin ngaji bersama dia. Ya. Wa amma Isa fal anbiya ikhwatun banu alat. Adapun Nabi Isa,
Maka semua nabi adalah saudara, ya, satu keluarga, Banu Alat. Ummahatuhum syatta. Ayahnya satu, ibunya banyak. Wa inna Isa akhi laisa baini wa bainahu nabi. Nabi Isa itu saudaraku. Antara dia dan aku tidak ada nabi. Wa ana aulan nas bihi. Maka dia saudara terdekatku yang paling dekat kepadaku. Inilah ilmu hakikat, secara hakikat kenapa orang-orang Nasrani paling mudah connect sama kita dibandingkan Yahudi, dibandingkan Brahmana, dibandingkan Tao, dibandingkan Konghucu. Kenapa? Karena antara Nabi Muhammad dan Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam tidak ada seorang nabi pun. Nah, Nabi bicara apa ini? Beliau mengatakan para nabi adalah saudara. Saudara apa? Baik secara nasab, tapi yang paling tepat adalah saudara secara rohani. Ya. Lalu sekarang beliau memberikan penjelasan apa makna Sayyid versi Imam Qadiyat. Kan sering mengatakan Sayyidina, Sayyidina. Boleh nggak ngomong Sayyidina? Ya. Sayyid, apa makna sayyid? Ya, ana sayyidun nas yaumil qiyamah. Aku adalah sayyidnya manusia pada hari kiamat. Maksudnya tidak hanya hari kiamat. Hum sayyiduhum fid dunya wa yaumil qiyamah. Dunia dan akhirat. Walakin asyara sallallahu alaihi wasallam linfiradi fihi bis-su'dadi wasyafa'ati duna ghairihi iz laja'a ilaihi an-nas fi dzalika wa falam yajidu siwa. Lalu kenapa Nabi mengkhususkan hari kiamat? Karena kalau di dunia kita masih bisa cari dekengan lain, ya. Tapi kalau di akhirat gak ada lagi yang backingin kita kecuali hanya Nabi Muhammad SAW. Ya. Maka as-sayyid huwa alladhi yalja'un nas ilaihi fi hawaijib. Disebut sayyid itu sayyid karena orang-orang mengadukan dirinya, persoalan dirinya kepada orang itu. Oleh karenanya dalam tariqat sufiyah, khususnya Syaziliyah dan Naqsyabandiyah, Qadiriyah dan beberapa tariqah yang lain, gurunya walaupun bukan Habib Sayyid disebut Sidi Syekh. Inilah maksud Abah Lutfi mensayyidkan gurunya yang di Purwokerto itu, ya. Gurunya yang tariqatnya Naqsyabandiyah dan Syaziliyah di Jawa Tengah. Bukan beliau kemudian menghabibkan versi Ba'alawi, ya. Kecuali beliau emang ketemu ada nasab Ba'lawinya walau alam, tapi secara ilmu thariqah yang saya tahu, seorang murid mensayyidkan gurunya boleh, Sayyidi Syekh. Tapi bukan as-sayyid. Kalimatnya apa? Sayyidi Syekh. Ini dipakai oleh Syekh Qadirun Yahya. Ya. Sayyidi Syekh SS. Syekh Qadirun Yahya itu nama rohaninya Muhammad Al-Amin. Kan yang kita kenal kan Qadirun Yahya. Enggak, beliau kalau di surau Zawiyah, beliau nyebut dirinya Muhammad Amin atau Qutbul Amin. Di wali-wali itu tahu nama-nama dirinya, diberitahu oleh Rasulullah SAW atau wali-wali atau malaikat. Ya. Yang punya hak nama itu Rasulullah dan wali Ghaus. Tapi yang diberitahu tentang nama itu banyak. Tapi yang diberi hak memberi nama Rasulullah dan pewaris mutlaknya setiap masa. Tapi yang diberitahu bisa jadi malaikat, bisa jadi wali-wali biasa, ya, atau lewat ilham-ilham, itu bisa terjadi. Oke, barangkali itu penjelasan kita tentang Sayyid. Oleh karenanya kita tidak heran di silsilah Syaziliyah ditulis Sayyidi Syekh, atau di silsilah Naqsyabandiyah Maulana. Jadi di Maulana di tariqat Naqsyabandiyah, kalau di Syazili begitu, Sayyidi, begitu juga di Qadiriyah. Dan ini bertabaruk, bertafaul kepada Sayyidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini penutup kajian kitab Asy-Syifa yang penuh berkah, dan kita diizinkan oleh Allah SWT menjadi umat Nabi Muhammad SAW dan langsung dibakam Nabi Muhammad SAW di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.